Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu Rinda Listianti. Hari ini kita akan kembali lagi ke bab 2 dengan materi metabolisme part 2 dengan materi katabolisme dan anabolisme. Setelah di pertemuan bab metabolisme yang sebelumnya, kalian sudah membahas mengenai metabolisme dan enzim. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya jika kalian berdoa terlebih dahulu di rumah masing-masing. Apa yang kalian lihat dari gambar tersebut? Nah, pada gambar pertama menunjukkan seseorang yang melakukan kegiatan berolahraga bersepeda. Nah, pada gambar yang pertama itu kan terlihat masih baik-baik saja, sampai dengan gambar kedua yang menunjukkan orang yang sama yang selesai bersepeda itu terlihat kelelahan dan napasnya terengah-engah. Nah, mengapa bisa terjadi seperti itu? Apa sih penyebabnya sehingga dia bisa menjadi terengah-engah? Nah, jawabannya adalah karena orang tersebut kekurangan oksigen. Nah, untuk mengatasi kekurangan oksigen ini, tubuh kita mengambil energi dari dalam otot. Nah, proses tersebut dikenal dengan fermentasi asam laktat. Nah, bagaimana sih tahapan dari fermentasi asam laktat ini? Nah, kita akan bahas dalam video pembelajaran hari ini ya. Karena itu, jangan lupa disimak. Katabolisme merupakan pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Contoh dari katabolisme ini dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari seperti respirasi atau bernapas, kemudian pencernaan makanan, kemudian proses fermentasi, kemudian saat kita melakukan aktivitas-aktivitas berat seperti olahraga dan lain-lainnya. Sebelumnya telah Ibu singgung bahwa salah satu contoh dari katabolisme adalah respirasi. Respirasi dibagi menjadi dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob merupakan respirasi yang membutuhkan oksigen. Respirasi aerob memiliki beberapa tahapan, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga ada siklus Krebs, dan yang terakhir ada transport elektron. Nah, contoh dari respirasi aerob ini adalah ketika kita melakukan pernapasan biasa yang mana akan menghasilkan karbon dioksida dan uap air atau H2O. Glukosa yang masuk ke dalam tubuh kita memiliki 6 rantai karbon yang harus disederhanakan untuk menghasilkan energi. Nah, karena masih belum bisa digunakan, maka dari itu pemecahannya membutuhkan energi. Energi didapatkan dari ATP. ATP memberikan fosfat sehingga jadilah ADP, sehingga rantai karbon pada glukosa memiliki tambahan fosfat pada rantai ke-6 karbonnya, menjadi glukosa 6-fosfat. Proses ini dibantu oleh enzim heksokinase. Glukosa 6-fosfat berubah menjadi senyawa yang lebih sederhana lagi, yaitu fruktosa 6-fosfat, yang dibantu oleh enzim fosfoglukosa isomerase. Untuk menyederhanakan fruktosa 6-fosfat dibutuhkan ATP lagi. ATP akan memberikan fosfat sehingga jadilah ADP, sehingga rantai karbon pada fruktosa 6-fosfat memiliki tambahan fosfat pada rantai ke-1 karbonnya, sehingga menjadi fruktosa 1,6-bifosfat dengan bantuan enzim fosfofruktokinase. Kemudian fruktosa 1,6-bifosfat dibagi menjadi dua molekul gula yang berbeda, yaitu dihidroksiaseton fosfat dan gliseraldehida 3-fosfat yang memiliki rumus kimia yang sama namun bentuknya berbeda dengan bantuan enzim aldolase. Gliseraldehida 3-fosfat diubah menjadi 1-fosfogliseraldehid. NAD meminta hidrogen sehingga menjadi NADH. Saat itu fosfat juga ditambahkan dari enzim gliseraldehid 3-fosfat dihidrogenase yang menghasilkan senyawa 1,3-bifosfogliserat. Nah, pemecahan senyawa selanjutnya kembali membutuhkan energi. ATP akan memberikan fosfatnya lagi sehingga jadilah ADP menjadi 3-fosfogliserat dengan bantuan enzim fosfogliserokinase. Nah, 3-fosfogliserat ini tadi kemudian diubah menjadi 2-fosfogliserat dengan bantuan enzim fosfogliseromutase. Nah, senyawa 2-fosfogliserat akan melepaskan H2O atau uap air dan berubah menjadi fosfoenol pirufat dengan bantuan enzim enolase. Fosfoenol pirufat ini membutuhkan energi untuk memecah senyawa.
karena itu ATP kembali ditambahkan. Nah, ATP akan kembali memberikan fosfat sehingga menjadi ADP, sehingga senyawa yang dihasilkan adalah asam pirufat yang memiliki 3 rantai karbon dengan bantuan enzim pirufat kinase. Nah, dari proses ini dapat dihitung bahwa ATP yang dihasilkan itu ada 4, tapi pada proses pemecahan senyawa yang pertama itu tadi kita kan membutuhkan 2 ATP, jadi hasil akhirnya tetap 2 ATP. Jadi hasil akhir dari proses glikolisis ini adalah menghasilkan 2 ATP, 2 asam pirufat, dan 2 NADH. Tahapan yang kedua dari respirasi aerob yaitu ada dekarboksilasi oksidatif. Nah, ini terjadi di matriks mitokondria. Dari gambar dapat dilihat bahwa hasil dari glikolisis tadi kan menghasilkan asam pirufat. Nah, asam pirufat ini memiliki 3 rantai karbon. Nah, di situ ada NAD+, maksudnya adalah dia meminta hidrogen. Jadilah NADH. Kemudian asam pirufat ini didatangi oleh koenzim A. Hasilnya asam pirufat itu akan melepaskan karbon dioksida. Nah, asam pirufat tadi kan memiliki 3 rantai karbon. Nah, setelah didatangi koenzim A tadi, dia akan kehilangan 1 rantai karbonnya, jadilah 2 koenzim A. Jadi, hasil akhirnya dari proses dekarboksilasi oksidatif ini adalah dia akan menghasilkan 2 asetil koenzim A, 2 karbon dioksida, dan 2 Krebs ini terjadi di matriks mitokondria. Nah, hasil dari dekarboksilasi oksidatif tadi kan ada menghasilkan asetil CoA. Nah, asetil CoA tadi memiliki 2 rantai karbon. Nah, asetil CoA ini akan berikatan dengan oksaloasetat yang memiliki 4 rantai karbon. Asetil CoA itu melepaskan koenzim ASH. Nah, hasil ikatan dari oksaloasetat tadi akan menghasilkan sitrat yang memiliki rantai C6 atau rantai karbonnya 6. Nah, sitrat itu akan dimasuki oleh H2O sebagai reaksi yang menghasilkan isositrat. Isositrat ini masih memiliki 6 rantai karbon. Isositrat kemudian melepaskan karbon dioksida. Saat proses pemecahannya lagi didatangi oleh NAD. NAD meminta hidrogen sehingga menjadi NADH. Hasil dari isositrat tadi menghasilkan alfa ketoglutarat yang memiliki 5 rantai karbon. Alfa ketoglutarat ini kembali melepaskan karbon dioksida. Kembali didatangi NAD yang meminta hidrogen yang menjadi NADH. Lalu menghasilkan suksinil koenzim A karena didatangi koenzim ASH yang memiliki rantai karbon C4 atau rantai karbonnya 4. Lalu suksinil koenzim A ini melepaskan koenzim ASH, kemudian datang GDP meminta fosfat. Nah, GDP itu kemudian berubah menjadi GTP. GTP kemudian akan diubah menjadi ATP. ATP akan memberikan fosfat sehingga menjadi ADP. Dan itu akan berlangsung secara berulang-ulang. Lalu setelah dari proses itu, dari suksinil koenzim A menjadi suksinat. Nah, suksinat itu kemudian akan berubah menjadi fumarat. Nah, pada fumarat itu akan didatangi FAD. FAD meminta hidrogen menjadi FADH. Nah, fumarat tadi kemudian akan berikatan dengan air atau H2O menjadi asam malat. Nah, asam malat ini nanti akan didatangi lagi oleh NAD. NAD meminta hidrogen menjadi hasilnya NADH. Nah, asam malat itu kemudian menjadi oksaloasetat lagi yang memiliki rantai karbon 4. Nah, proses dari siklus Krebs ini akan
bekerja atau berlangsung secara berulang-ulang karena terus berputar-putar di situ-situ terus gitu. Jadi hasil dari siklus Krebs ini menghasilkan sebanyak 2 ATP, 4 karbon dioksida, 6 NADH, dan 2 FADH. Yang keempat adalah transport elektron. Transport elektron ini terjadi di mitokondria. Tahapan dari transport elektron ini yaitu yang pertama, NADH akan menghasilkan elektron berenergi tinggi melalui proses oksidasi. Kemudian elektron tersebut akan ditransfer menuju ke koenzim Q atau umbikunon. Oleh karena tingginya energi elektron, ADP dan fosfat anorganik akan bersatu yang kemudian akan membentuk ATP. Nah, umbikunon ini akan dioksidasi oleh sitokrom B yang menjadikan umbikunon tadi akan melepaskan elektron dan 2 ion H+. Sitokrom B akan dioksidasi oleh sitokrom C sehingga dihasilkan energi yang cukup tinggi. Akibatnya ADP dan fosfat anorganik akan bersatu kembali dan membentuk ATP lagi. Selanjutnya sitokrom C akan mereduksi sitokrom A. Sitokrom A kemudian akan mengoksidasi sitokrom A3. Selanjutnya reaksi ini akan memicu bersatunya ADP dan fosfat anorganik yang kemudian kembali membentuk ATP. Kemudian sitokrom A3 akan dioksidasi oleh sebuah atom oksigen. Nah, hasil akhir dari reaksi ini adalah terbentuknya molekul H2O. Nah, jadi transfer elektron ini kemudian akan menghasilkan 34 ATP dan 6 H2O. Selanjutnya adalah respirasi anaerob. Respirasi anaerob adalah respirasi yang tidak membutuhkan oksigen. Nah, respirasi anaerob ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama fermentasi alkohol dan yang kedua ada fermentasi asam laktat. Fermentasi alkohol diawali dengan proses glikolisis yang mana memecah satu molekul glukosa menjadi 2 molekul asam pirufat. Pada proses glikolisis ini akan dihasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Selanjutnya, asam pirufat akan diubah menjadi etanol atau etil alkohol melalui 2 tahapan reaksi. Nah, langkah yang pertama adalah pembebasan atau pelepasan karbon dioksida dari asam pirufat yang memiliki 3 rantai karbon, yang kemudian akan diubah menjadi 2 asetaldehid. Nah, selanjutnya adalah elektron dan ion hidrogen akan ditransfer atau diberikan dari NADH menuju asetaldehid untuk membentuk NAD+ dan alkohol etanol. Nah, NAD+ yang terbentuk ini akan digunakan kembali untuk proses glikolisis yang selanjutnya. Nah, adanya pembentukan NAD+ glikolisis ini akan dapat terjadi kembali sehingga asam pirufat akan selalu tersedia dan kemudian dapat diubah menjadi energi kembali. Nah, tanpa adanya pemasokan NAD+ yang cukup, nah proses glikolisis pada respirasi anaerob ini bisa terhenti. Karena itu, organisme yang melakukan respirasi anaerob ini harus dapat mengoksidasi NADH menjadi NAD+ kembali. Selanjutnya ada fermentasi asam laktat. Nah, fermentasi asam laktat ini diawali dari proses glikolisis, di mana glukosa akan dipecah menjadi 2 asam pirufat. Nah, 2 asam pirufat yang tadi kemudian akan diubah menjadi 2 asam laktat, yang mana di situ ada campur tangan dari 2 NADH dirubah menjadi 2 NAD+, yang mana hasil akhir dari fermentasi asam laktat ini adalah menghasilkan 2 C3H6O3 atau asam laktat dan 2 ATP. Nah, contoh dari fermentasi alkohol tadi ya ada pembuatan anggur atau tapai. Nah, itu adalah salah satu contoh fermentasi alkoholnya. Sedangkan fermentasi asam laktat tadi yang ini
dapat kita lihat dari persepsi kita yang pertama tadi, yaitu saat kita melakukan aktivitas berat dan kita kelelahan atau kita terengah-engah dan kita merasakan kekurangan oksigen dalam tubuh kita. Nah, itu adalah contoh dari fermentasi asam laktat. Selanjutnya ada anabolisme. Anabolisme ini merupakan pembentukan senyawa sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks. Nah, berdasarkan jenis sumber energi yang digunakan, anabolisme ini dibagi menjadi fotosintesis dan kemosintesis. Fotosintesis ini merupakan proses pembentukan karbohidrat dari karbon dioksida atau CO2 dan air atau H2O pada kloroplas dengan bantuan cahaya matahari. Nah, tahapan fotosintesis ini dibagi menjadi dua, yaitu ada reaksi terang dan reaksi gelap. Pertama ada reaksi terang. Nah, reaksi terang ini hanya berlangsung apabila terdapat cahaya. Nah, misalnya cahaya matahari atau cahaya lampu. Nah, berlangsungnya ini di dalam gerhana. Pada reaksi ini terjadi penangkapan energi cahaya, kemudian akan diteruskan melalui dua aliran elektron, yaitu ada elektron siklik dan non-siklik. Yang pertama ada jalur elektron siklik. Nah, jalur ini terjadi di dalam stroma, tilakoid, dan grana. Elektron dari ferredoksin akan dibawa menuju kompleks sitokrom dan berlanjut ke klorofil fotosistem 1 atau P700. Nah, peristiwa ini disebut dengan fotofosforilasi siklik dan menghasilkan ATP dan tidak menghasilkan NADPH dan juga tidak ada pelepasan oksigen. Kedua ada jalur elektron non-siklik. Nah, jalur elektron non-siklik ini dimulai saat fotosistem 2 atau P680 menyerap energi cahaya dari elektron berenergi tinggi yang meninggalkan molekul pusat reaksi atau klorofil A. Nah, fotosistem 2 akan mengambil elektron dari hasil penguraian air atau fotolisis dan menghasilkan oksigen. Dari fotosistem 2, kemudian elektron diteruskan menuju fotosistem 1 atau P700 melalui sistem transport elektron. Nah, proses tersebut akan membentuk ATP. Pada saat yang bersamaan, fotosistem 1 akan melepaskan elektron. Nah, elektron tersebut akan diteruskan menuju sistem transport elektron sehingga akan diikat oleh NADP+ untuk membentuk NADPH. Nah, dari jalur elektron non-siklik ini akan dihasilkan ATP dan NADPH2 yang mana hasil tersebut akan digunakan kembali dalam reaksi gelap. Reaksi gelap terjadi di bagian stroma. Hasil dari reaksi terang yang sebelumnya akan dijadikan sebagai bahan baku utama dalam reaksi gelap ini. Dalam reaksi gelap ini juga disebut sebagai siklus Calvin yang memiliki 3 tahapan, yaitu ada fiksasi, reduksi, dan regenerasi. Nah, tahapan yang pertama ada fiksasi. Nah, pada tahapan fiksasi ini akan terjadi pengikatan karbon dioksida dari udara oleh RUPB atau ribulosa bifosfat yang kemudian akan menghasilkan 2 molekul gliseraldehid 3-fosfat atau G3P atau fosfogliseraldehid atau PG. Nah, reaksi tersebut kemudian akan dikatalisis dengan bantuan enzim ribisco atau ribulosa bifosfat karboksilase. Selanjutnya ada proses reduksi atau pelepasan. Setiap molekul G3P akan difosforilasi menggunakan ATP dan direduksi menggunakan NADPH untuk membentuk 2 molekul gliseraldehid 3-fosfat atau triosa fosfat. Nah, selanjutnya regenerasi atau pembentukan kembali. Nah, itu triosa fosfat yang dihasilkan sebelumnya akan digunakan untuk meregenerasi RUPB dengan menggunakan ATP melalui serangkaian reaksi untuk menyediakan lebih banyak aseptor karbon dioksida sehingga siklus Calvin ini dapat terus berlanjut.
sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Yang pertama ada faktor genetis. Nah, faktor genetis ini menentukan sifat dasar fotosintesis suatu tumbuhan karena faktor ini mengatur lebar daun, jumlah daun, serta konsentrasi klorofil suatu tumbuhan. Dan yang kedua ada lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini penting untuk mempengaruhi proses fotosintesis, yaitu ada cahaya, karbon dioksida, kemudian air, suhu, ketersediaan nutrisi, dan lain-lainnya. Kemosintesis merupakan salah satu proses anabolisme untuk menghasilkan molekul organik berenergi dengan menggunakan energi dari reaksi kimia. Nah, organisme yang melakukan kemosintesis ini disebut sebagai organisme kemosintetik atau kemoautotrof. Organisme kemoautotrof ini juga menggunakan karbon dioksida sebagai sumber karbonnya. Namun, energi untuk melakukan proses asimilasi berasal dari energi kimia, bukan dari cahaya. Nah, energi yang diperoleh ini didapat dari hasil oksidasi senyawa anorganik yang diperoleh dari lingkungannya, misalnya sulfida, nitrogen, sulfur, besi, amonia, dan nitrit. Nah, contoh pelaku kemosintesis ini dapat berupa bakteri belerang, bakteri nitrifikasi, ataupun bakteri besi. Nah, sekian penjelasan dari Ibu, semoga dapat dipahami, dan apabila ada ditanyakan silakan tanyakan pada sesi diskusi nanti ya. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.